Tapi kalau dua kacamata itu hilang, nggak ikoroan Pak Yayu. Jadi kondisi itu Ibu Bapak sekalian terkait dengan kepegawaian kita, makanya nanti tetap kami lakukan ya analisa terhadap kebutuhan itu, dan saya harus koordinasi dengan K3S, pengawas maupun kepala sekolah yang bersangkutan. Dan juga saya mohon maaf kalau itu harus dieksekusi. Ya, sekolah sini banyak, sekolah di sana kekurangan guru. Ya terpaksa kami pindah untuk pemerhatan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau tidak boleh alasan sangat dingin dan seterusnya, ya ini juga persoalan tersendiri yang harus kita selesaikan. Ya. Itu kira-kira Ibu Bapak sekalian. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya terkait dengan kepegawaian. Hal yang kedua yang perlu ingin saya sampaikan Ibu Bapak sekalian terkait dengan kondisi kita yang masih melakukan pembelajaran dari rumah, PDR. Ya. PDR ini yang pertama awalnya orang tua wali murid itu maido guru. Ya. Sekarang ada hikmahnya. Dulu guru itu dipaido, Pak. Wah enak tadi guru, bayarannya wajar. Sekarang ajar. Saya kira terbalik. Jadi orang tua wali murid itu ngomong begini. Pak Esworo tadi guru itu, dan rata-rata ibu-ibu ya wali murid itu sekarang kreatif. Jadi kreatif sekarang itu. Kalau kemarin itu paling ibu-ibu itu bisa masak, bisa cuci baju, bisa bersihkan rumah. Sekarang itu ya kreatif betul bilang betul kalung. Soalnya anak sekolah ada laptop, ternyata dia tidak belajar, tapi mengakses GoFood atau fast food. Nah, ketika kiriman datang, ibunya suruh keluar untuk menyelesaikan administrasinya gitu. Itu banyak terjadi. Nah, terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang sekarang masih PDR, ya kemarin kami mengikuti webinar dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang membawai SMA SMK di Pasuruan Raya, Pasuruan Kabupaten maupun kota. Di SMA maupun SMK ini memang per 16 November kemarin itu sudah dilakukan uji coba ya, untuk pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka ini harus disesuaikan dengan kondisi zona daerah yang bersangkutan. Kalau di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan saat ini zonanya masih oranye, ya. Masih yang jilbabnya Mbak Nurul ireng, zonanya masih ireng. Ya. Jadi zonanya oranye, artinya zona oranye itu adalah sebaran COVID tidak terkontrol dengan resiko sedang. Kalau sebaran COVID tidak terkontrol resikonya tinggi, itu namanya zona merah. Nah, kalau sebarannya tidak terkontrol resikonya adalah rendah, zonanya kuning. Kalau zonanya bisa terkontrol, itu namanya zona hijau. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan pembelajaran tatap muka, saya menyampaikan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Ada keputusan bersama 4 menteri itu, Pak. Itu ada 9 tahapan yang harus dilakukan untuk pembelajaran tatap muka. Ada 9 tahapan. Dan ini harus diikuti oleh Kepala Satuan Pendidikan maupun oleh Kepala Dinas atau Dinas Pendidikan. Yang pertama, bahwa harus ada izin ya, yang diwujudkan dalam bentuk surat edaran Bupati Pasuruan atau Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Harus ada izin. Ya. Nanti pembelajarannya disesuaikan dengan zona. Ya. Kalau zona oranye itu hanya boleh 25%. Jadi kalau satu kelas itu 36 orang berarti hanya 9. Jam kerjanya juga dikurangi. Jam kerja, jam pelajaran. Ya. Kalau zona kuning itu 50%.
Jadi yang pertama harus ada surat izin dari kepala daerah selaku ketua satgas. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kepala dinas pendidikan dan kepala satuan pendidikan harus koordinasi dengan Dewan Pendidikan untuk menyatukan persepsi terkait dengan buku saku panduan penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021. Ya. Kemudian yang ketiga, ada sosialisasi tentang penerapan kurikulum darurat, kurikulum khusus. Ya. Kemudian yang keempat, ada sosialisasi dan penyiapan tentang protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan itu syaratnya dua. Satu, sarana dan prasarana lengkap, ya. Ada hand sanitizer, ada wastafel portable, ada air, ada sabun, ya, tempat cuci tangan macam-macam, ya. Yang kedua, orangnya disiplin, ya. Pakai masker dan seterusnya, ya. Menjaga jarak, menjaga kerumunan, hindari kerumunan dan seterusnya. Itu persyaratan untuk penerapan protokol kesehatan. Itu tadi yang keempat, ya. Yang kelima, Ibu Bapak sekalian, kepala sekolah harus melaporkan tentang daftar terperiksa kepada Dapodik, ke sistem Dapodiknya, ya. Data pokok pendidikan, ya. Itu kalau di dinas pendidikan. Kalau untuk MAN, MTS, MI itu namanya EMIS, ya, datanya itu, ya, Education Management Information System, ya, di Kementerian Agama. Kemudian yang keenam, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan harus memastikan bahwa data itu benar, ya, data itu benar, ya. Kemudian yang ketujuh, ada pemberlakuan khusus kepada daerah lintas kabupaten dan kota, ya. Misalnya begini, insya Allah kalau di SDN Kebonwaris atau SD rata-rata insya Allah tidak ada. Tetapi kalau mungkin ada, itu adalah SD-SD yang berbatasan dengan kabupaten lain. Misalnya SDN Watu Kosek yang berbatasan dengan Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Nah, Kabupaten Mojokerto, ya, muridnya ada di sana, Pak. Murid SDN Watu Kosek ini kan berdomisili di Mojokerto. Kabupaten Mojokerto itu zonanya merah, ya. Sementara Kabupaten Pasuruan zonanya oranye, ya. Sehingga kalau murid dari Mojokerto untuk sekolah di Pasuruan atau di SD yang bersangkutan, maka dia harus diisolasi selama 14 hari. Jadi soro dibalik. Kecuali kalau zonanya lebih rendah, dari Mojokerto misalnya kuning atau hijau. Begitu juga dengan Sidoarjo, Malang dan lain sebagainya, ya. Belum lagi kalau lintas kabupaten, misalnya orang Blitar sekolah nang Pasuruan, ya. Ini yang banyak kan di SMP maupun SMK. Blitar, ya, zonanya kuning, Malang merah, Pasuruan oranye. Tidak boleh mereka masuk, sudah. Ya. Itu yang ke-7. Yang ke-8, Ibu Bapak sekalian, bahwa kepala sekolah, ya, dengan komite sekolah harus memohon izin kepada orang tua wali murid, nah, agar anaknya diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kalau tidak boleh, ya jangan dipaksa. Sudah tidak boleh, sudah, ya, tetap BDR. Yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, bahwa kepala sekolah, kepala dinas pendidikan maupun kepala kantor Kemenag harus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka itu. Jadi nanti dimonitor dengan Satpol PP, dengan Satgas, dengan Dinas Kesehatan, ya, terus dimonitor pelaksanaannya di lapangan. Ya. Kemudian apabila di dalam pelaksanaannya nanti di tengah jalan ada persoalan, ya, misalnya
ada salah satu anak kita yang terpaksa terpapar karena mengikuti pembelajaran tatap muka. Ya terpaksa harus dihentikan pembelajaran ini. Kalau misalnya dengan tanya, Pak, terpaparnya kan tidak dari sekolah, ya itulah persoalannya Ibu Bapak sekalian. Kenapa pondok pesantren boleh, SD, SMP, ya bahkan sekolah-sekolah formal tidak boleh, ya. Itu masalahnya. Kalau di pondok pesantren, ya sebelum santri yang kemarin habis liburan panjang itu masuk ke pondok pesantren, satu pondok pesantrennya itu disemprot, ya. Kemudian yang kedua, mereka masuk harus bawa keterangan hasil rapid dari puskesmas setempat. Ya. Kemudian yang ketiga, di pondok itu sudah dipagari, tidak boleh ada tamu selain warga pondok masuk ke sana. Yang keempat, warga pondok tidak boleh keluar, ya. Sehingga ruangan ini atau area ini tetap steril untuk pondok. Kalau di sekolah kan tidak bisa. Di rumah bisa kita jamin anak-anak kita tidak menyentuh, tidak berinteraksi dengan siapapun. Di sekolah bisa kita jamin, ya. Tetapi ketika berangkat dari rumah ke sekolah, ya, kemudian pulang dari sekolah ke rumah, siapa yang bisa jamin? Mampir kan itu malam, ketemu tulis, ya. Kebetulan apa itu turisnya orang Prancis, ya. Jadi Prancis itu perapatan ganjil mas, atau orang Bangladesh, Bangladesh, itu tidak bisa kita jamin. Kemudian dia memegang objek apa? Apalagi nang ibu nulis sekolah tidak nang pasar, ketemu sama orang lain yang tidak menetapkan protokol kesehatan. Ini resiko-resiko yang kita belum berani nanggung. Kita belum berani nanggung. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ada beberapa teman kita bertanya, Pak, kalau misalnya ini saya butuh ketemu dengan wali murid, harus dikomunikasikan. Karena beberapa persoalan yang ada terkait dengan pembelajaran daring itu rata-rata anaknya tidak punya adik, gantian dengan orang tuanya. Ada yang punya HP kuotanya habis, ada yang punya HP kuotanya habis, sinyalnya nggak ada, sinyalnya lemah. Ada yang punya HP kuotanya lengkap, banyak, sinyalnya kuat, HP itu plastik Pak, tetap tidak bisa. Itulah akhirnya ada namanya komunikasi antara sekolah dengan wali murid. Bukan rapat, komunikasi. Mulai rapat keliru diparani polisi Pak. Tuh. Kedua, ada anak-anak kita yang harus melakukan imunisasi, ya, suntikan. Biar Mbak ya suntikan nangis juga bro. Ya, disuntik nangis. Jadi harus ada imunisasi sehingga mereka masuk sekolah. Ya. Jadi bahasanya bukan masuk sekolah, bahasanya adalah imunisasi. Ya. Kemudian dengan bertahap, jadi tidak bareng, kemudian tidak pakai seragam dan seterusnya. Ada pertanyaan dari kepala sekolah, Pak, imunisasi daripada di balai desa lebih baik mau di sekolahan, karena satu di balai desa itu lebih ramai, jadi social distancingnya nggak kena. Ya. Kemudian mereka ketemu dengan orang banyak, kalau di sekolah kan ketemu dengan temannya saja. Ini ada resiko. Yang ketiga, tempatnya balai desa dulu Pak lebih sempit daripada di sekolahan. Lebih baik di sekolahan aja imunisasinya. Saya koordinasi dengan kepala dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatan itu menyatakan bahwa itu persoalan teknis pelaksanaan di lapangan. Intinya kepala dinas kesehatan tidak mau hanya karena imunisasi sehingga keluar informasi berita bahwa sekolah yang bersangkutan masuk untuk imunisasi. Ya. Kan bisa dibedakan ya. Jadi kepala dinasnya keberatan untuk itu. Tetapi pelaksanaannya monggo. Ya. Sepanjang tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kira-kira itu Ibu Bapak sekalian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saran, kritik, masukan dan lain sebagainya, ya kami persilakan. Mumpung saya ada di sini dan saya masih tetap seperti yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.